Yang jawab salah, Ustaz doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya belum semua jawab salah karena masih ada yang makan. Ustaz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini masuk surga Jannatul A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Ar-Rahman, Masjid Rahman, Ketua STN, Ketua Perwilitan, Kepala Lingkungan 5, Kakanda Dr. Mas Dalena Nasution, di senior kami Bapak Ibu di LPDI yang atur perhakiman. Kalau nggak dekat dengan beliau, nggak dijadikan dewan hakim. Para qori dan qori'ah, di subhanallah yang hadir di majelis rahmat ini orang-orang terbaik di Sumatera Utara. Juara-juara ya, Ibu Ustaz Muhammad Rahim, Ustaz Muhadir, nampaknya badannya gemuk ya, tapi suaranya luar biasa itu. Kalau saya gemuk tapi suaranya nggak seperti dia gitu. Adinda kami yang nanda kami Yuni, suaranya juga luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran qori dan qori'ah ini Masjid Rahmat bertambah berkah. Dan yang hadir di majelis ini juga mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa panitia pelaksana yang kami sayangi dan kami hormati, yang telah bersusah payah mengadakan peringatan Maulid pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, adik-adik remaja, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil, Allah yang memberikan kita kehidupan, kesehatan serta hidayah iman dan Islam. Dengan iman dan Islam, malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam suasana ibadah, dalam suasana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembari iktikaf
di Masjid Rahman dan menciptakan suasana silaturahim pada malam hari ini. Dan alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya yang patuh dan taat melaksanakan sunnahnya, serta banyak membacakan sholawat kepada Rasulullah, insya Allah akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini malam ke-28 bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Ustadz dikasih amanah oleh jamaah Masjid Rahmat melalui Kakanda Mas Dalena, Dr. Mas Dalena, untuk memberikan tausiah malam hari ini. Yang ingin Ustadz sampaikan pada pertemuan peringatan Maulid ini, kita tidak mengkisahkan tentang sejarah lahirnya, tapi yang ingin saya sampaikan pesan-pesan Rasulullah tentang kekhawatiran Rasul kepada umat. Karena Rasulullah itu sangat sayang sama umatnya, sangat cinta sama umatnya. Makanya sampai di akhir hayatnya pun yang disebut Nabi Muhammad itu adalah umatnya. Karenanya dalam sebuah hadis Rasul ada disebutkan yang bunyinya an Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyushakku ayyatiya 'alan nas zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu wa ma yabqa minal Qur'an illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya haratun minal huda ulama'uhum syarrum man tahta adibis sama takhrujul fitan wa ilaihim ta'ud rawahul Baihaqi. Yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir, kata Rasul, akan datang suatu masa nanti kepada umatku di mana Islam tinggal nama. Apa Ibu? Islam tinggal nama. Kemudian Al-Quran tinggal tulisan saja. Masjid yang didirikan oleh umat indah, megah dan mewah, tapi tidak memberikan hidayah kepada umat di sekitar masjid. Dan yang terakhir kata Rasulullah, ulama yang tinggal di kolong langit ini terdiri dari ulama jahat. Dari sisi ulama muncul fitnah dan kembali fitnah kepada ulama. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ini hadis ini Ustadz sampaikan kepada jamaah karena berkaitan dengan tema tingkatkan persaudaraan, kepedulian antar sesama dan lingkungan yang religius. Sebelum Ustadz bahas ini, Ustadz baru pertama di sini, Bapak Ibu. Tadi sudah disebutkan nama Ustadz Sudarso. Kalau berakhiran O itu berarti produksi
Jawa, ya kan Ibu? Marga O itu produksi Jawa. Cuman Ustadz orang Jawa tapi kelahiran daerah Batak. Saya dilahirkan di desa Sarimatondang 2, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Makanya sukunya Jawa tapi mukanya kayak Batak. Orang Batak itu wajahnya serem tapi hatinya lembut, selembut salju. Ustadz meninggalkan kota Sidamanik sekitar 44 tahun yang lalu. Tahun 78 Ustadz merantau ke Medan, selesai sekolah sanawiyah ke Madrasah Aliyah Negeri Medan, Jalan Pancing. Dari Madrasah Aliyah ke IAIN Sumatera Utara, Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Setelah selesai kuliah tahun 87, alhamdulillah tugas Ustadz sebagai rohaniawan Islam Polda Sumatera Utara. Tapi bukan gurunya Pak Sambo. Ya. Sejak tahun 88 Ustadz bertugas di kepolisian. 91 Ustadz tugas di Lemdik Polri, SPN Polda Sumut. Nah, jadi ibu bapak kecil-kecil ini gurunya polisi. Hanya bapak ibu Ustadz kalau ngajar di kepolisian calon-calon bintara remaja, kalau di sana ibu Ustadz ngajar begini ceramah, ada yang ngantuk atau tidur, Ustadz hukum. Begitu ada yang ngantuk, siswa ke depan, saya suruh push up. Gitu Pak, saya suruh push up 20 kali. Masih ngantuk siswa, siap tidak? Balik. Baru ceramah lagi, udah ngantuk lagi. Depan, saya suruh sekejap 20 kali. Masih ngantuk siswa, siap tidak? Duduk. Saya memang nggak pernah nampar, karena kalau saya nampar tangan kanan ini kuburan, tangan kiri rumah sakit. Jadi hanya hukuman fisik. Begitu ketiga masih juga ngantuk bapak ibu, siswa ke depan, siap ambil bantal. Saya suruh ambil bantal. Itu diambil bantalnya, saya suruh keliling lapangan. Itu kalau di sana ibu. Kalau di sini beda. Kalau Ustadz sedang ceramah, ada ibu-ibu yang tidur, Ustadz senang. Kenapa? Ukuran Ustadz ceramah itu sukses atau tidaknya kalau ibu-ibu tertidur. Karena luar biasa Ustadznya bisa tidurkan ibu-ibu. Ibu, kita kalau gendong cucu, gendong anak, tidurkan anak, begitu anak tertidur senang gak Bu? Itulah Ustaz. Apalagi semua tertidur, wah sukses Ustaz, bisa pulang cepat. Itu sekedar perkenalan. Sekarang kita bicara apa yang dikhawatirkan Rasulullah. Karena dalam peringatan Maulid ini kita akan mengembalikan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, karena kata Rasulullah, Islam sekedar nama atau Islam tinggal nama, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah suatu masa nanti umat Islam itu jumlahnya sedikit ya Rasul, sehingga Islam tinggal nama? Kata Rasulullah, tidak. Jumlah umat Islam itu bertambah besar. Dikatakan Rasul sekedar nama atau tinggal nama karena jumlah umat Islam
Islam yang begitu besar, kata Rasulullah, nanti seperti buih di tengah lautan. Baik Bu, seperti buih di tengah lautan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, buih di tengah lautan, begitu dihempas oleh ombak, buih itu akan ke tepi pantai. Begitu sampai ke tepi pantai, dihembus oleh angin darat, buih kembali ke tengah lautan. Artinya posisi buih terombang-ambing. Satu demi satu buih itu terpecah. Itulah keadaan umat. Lalu hadis ini dibacakan Rasul 15 abad yang lalu. Yang perlu kita evaluasi, apakah sudah ada di zaman kita sekarang ini Islam tinggal nama. Di Indonesia jumlah umat Islam terbesar. Tapi Ustaz teringat dengan sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Muhammad Nasir Almarhum, Pesan Islam Terhadap Manusia Modern, kata beliau dalam buku itu. Kata Muhammad Nasir, Islam di Indonesia mayoritas dalam kuantitas, tapi minoritas dalam kualitas. Ya. Nah, subhanallah. Nah, ini mengkaji tentang Islam tinggal nama. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang utama dan terpenting adalah masalah keyakinan, masalah akidah. Makanya kita maulid Nabi ini yang perlu kita perkokoh adalah keyakinan kita tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pun tentang ajaran Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah mulai digoncang. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib meyakini bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad dipastikan kebenarannya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib meyakini Islam agama paling benar. Wajib meyakini Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib meyakini bahwa Islam itu ajarannya sangat tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian ajaran Islam. Wajib jamaah. Yang perlu Ustaz tanamkan dalam peringatan Maulid Nabi. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita awali tausiah dengan haflah Quran, menampilkan qori terbaik Sumatera Utara, qori dan qori'ah Sumatera Utara. Ketika kita mendengarkan saudara-saudara kita membaca Al-Quran, kita terkesima dengan bacaan dan iramanya. Tapi kita lebih terkesima lagi dengan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Bapak Ibu, wajib kita yakini, iya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW setelah meyakini bahwa Islam agama paling benar, berarti tidak pernah mengatakan semua agama benar. Bapak Ibu, adik-adik remaja, sekarang ini di Bumi Pertiwi Indonesia sedang ada upaya
untuk membenarkan semua agama dengan dalih ceramah tentang kebangsaan, dengan alasan kerukunan hidup umat beragama. Bapak, Ibu, kita yang hadir, adik-adik remaja, kalau kita umat Nabi Muhammad jangan pernah mengatakan semua agama benar, karena menurut Al-Quran agama yang benar adalah Islam. Lalu apa akibatnya? Kalau kita menyatakan semua agama benar, rusak akidah. Kenapa rusak akidah? Kalau kita membenarkan keyakinan agama lain, kita setuju dengan konsep ketuhanannya. Yang Ustaz mau tanyakan sama Bapak Ibu, samakah Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang lain? Ini resiko. Lalu kaitannya dengan ibadah. Kalau akidah kita rusak, sebanyak apapun amal yang kita kerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau akidah kita terpelihara, kita meyakini Islam agama paling benar, berarti kita tidak mengkhianati Al-Quran, tidak mengkhianati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pun amal ibadah yang kita lakukan dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik remaja, setuju Islam agama paling benar? Setuju untuk tidak mengatakan semua agama benar? Ya. Makanya kalau kita sudah meyakini bahwa Islam agama paling benar, kehadiran kita dalam peringatan Maulid Nabi ini, ya Allah ya Rabb, karena Allah sangat suka kepada hambanya yang menghadiri majelis ilmu, makanya Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, siapa yang menghadiri majelis ilmu, nawaitunya lillahi ta'ala, satu langkah dihitung 1 tahun beribadah. Coba Bapak Ibu, 1 langkah dihitung 1 tahun beribadah. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa menghadiri majelis ilmu, langkah kanan menghapus dosa, langkah kiri mendatangkan pahala. Dosa terhapus, pahala dapat. Allah. Yang penting jangan rusak akidah, jangan rusak keyakinan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu berarti kita yang hadir ini yang banyak dosa insya Allah terhapus. Bu, ngaku banyak dosa Bu? Syukurlah, jujur-jujur ibu-ibu di sini. Makanya ibu, dosa terhapus menghadiri majelis taklim, datang dan pulang. Makanya siapa yang merasa banyak dosanya nanti pulang engklek sikil kanan ya ibu, kaki kanannya aja, ketahuan kalau dosanya banyak. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa Islam itu agama yang diridhai Allah, Al-Quran mengingatkan kita dalam ayat yang terakhir turun dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Kata Allah, aku ridha Islam menjadi agama. Berarti dalam konteks ayat ini, agama yang diridhai Allah adalah Islam. Berarti
Bapak dan Ibu, Islam tidak pernah sama dengan agama di luar Islam. Nah sekarang ada juga upaya untuk mengatakan semua agama sama. Ada nggak Ibu dengar? Nanti agama sama kan Bu? Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah mengatakan agama sama. Nanti kalau kita mengatakan agama nggak sama, katanya anti kebinekaan. Kalau ngomong agama nggak sama, katanya anti toleransi. Bapak Ibu, saya Ustadz kebetulan materi kuliah di Diklat Polri itu judulnya kerukunan hidup antar umat beragama. Judulnya itu. Nah intinya apa sebenarnya? Kerukunan itu bukan berarti menyamakan agama, tapi dengan agama yang berbeda untuk tidak saling menyalahkan, tapi saling hormat menghormati. Itu makna daripada kerukunan hidup antar umat beragama. Bukan harus menyamakan agama. Dan harus diingat Bapak dan Ibu, agama itu nggak mungkin sama. Makanya kalau kita umat Islam mengatakan semua agama sama, cedera akidah kita, rusak akidah kita. Kira-kira Bapak dan Ibu, kalau Ustadz bertanya, apakah Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya agama lain sama? Kita dalam Islam mengenal konsep tentang ketuhanan. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu Dan dalam agama Nasrani mereka mengenal Trinitas. Itu terserah mereka, ayat keyakinan mereka, monggo. Ini yang Ustadz sampaikan nggak sama. Mereka mengenal Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kita nggak kenal itu. Malah dalam surah Al-Ikhlas disebutkan lam yalid. Apa artinya anak? Tidak beranak. Tuhannya beda, nabinya beda, kitab sucinya beda, cara beribadahnya beda, waktu beribadahnya beda, rumah ibadahnya beda. Tidak ada alasan mengatakan sama. Lalu apa usaha mereka kok sampai mengatakan agama sama? Inilah untuk menyesatkan akidah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus meyakini bahwa ajaran Islam itu ajarannya sangat tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian ajaran Islam. Ini hadis Nabi jelas dikatakan, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ajarannya sangat tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian ajaran Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu makanya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meliputi seluruh aspek kehidupan. Apa Ibu? Meliputi seluruh aspek kehidupan. Tidak ada celah dalam kehidupan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak ada diajarkan oleh Islam. Tidak ada celah. Sampai maaf Bapak Ibu, ajaran agama mana yang mengajarkan kepada umatnya bersuci lebih dulu sebelum menghadap ke yang maha suci? Ajaran agama mana? Tanya nanti. Lalu ajaran agama
Masuk kamar mandi kaki kiri. Ada doanya? Ada. Nah ini kita umat Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu ini kadang-kadang kesannya seperti ini. Masuk kamar mandi namanya umat Muhammad, tapi kalau masuk kamar mandi gak ikuti ajaran Nabi Muhammad, berarti palsu cintanya sama Nabi Muhammad. Paling tidak Bapak dan Ibu, seandainya kita nggak hafal doa masuk kamar mandi, kan nggak semua hafal ya Ibu. Coba tunjuk tangan yang nggak hafal doa masuk kamar mandi. Ustaz kasih hadiah teh manis. Seandainya tidak hafal doa masuk kamar mandi, paling tidak masuk kamar mandi kaki apa nak? Kaki kiri. Apa doa masuk kamar mandi? Allahumma inni Subhanallah. Anak-anaknya hafal, apalagi omaknya, apalagi neneknya. Mudah-mudahan anaknya hafal, omaknya lupa. Kadang-kadang ada ibu dan nenek yang senang nengok anaknya hafal doa-doa. Doa mau makan apa, mau tidur apa, masuk kamar mandi apa, semua doa, keluar rumah apa, bangga dia. Tapi ditanya omaknya, mudah-mudahan tak hafal. Jemaah, masuk kamar mandi pun ajarannya ada. Begitu kita di kamar mandi, Allahu Akbar, kita buang air besar, air kecil. Ada doa istinja kan Bapak Ibu, anak-anak? Apa coba siapa yang hafal doa istinja? Doa istinja ini jarang, kadang-kadang ini ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW, tapi jarang diamalkan dalam kehidupan. Apa doa istinja Ibu? Ibu Khamirinah, Allahumma tahhir qalbi minan nifasi wa hasim farji minal fawahish. Namanya enggak hafal. Kita lupakan ajaran Islam itu sangat tinggi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sampai di kamar mandi pun istinja ada doanya, dan doanya berkaitan dengan membersihkan hati. Wahai Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Coba Ibu, dan pelihara kemaluanku dari berbuat dosa dan kesalahan. Coba di kamar mandi doa istinja bercerita tentang hati, supaya dibersihkan Allah hati kita ini dari munafik. Berarti penyakit hati yang namanya munafik itu sangat berbahaya dalam kehidupan. Rumah tangga rusak kalau di antara suami istri ada punya hati munafik. Suaminya bagus, istrinya munafik, hancur keluarganya. Suaminya bagus, istri pula yang munafik, hancur. Suami istri bagus, anaknya pula munafik, hancur. Suami istri bagus, anaknya bagus, mertua pula munafik, hancur. Semua kalau ada munafik, hancur. Ini BKM, STM kan organisasi ya, pendidikan organisasi. Kalau ada anggota organisasi yang punya hati munafik, rusak organisasi. Bangsa negara tercipta Republik Indonesia, kalau dipimpin oleh penyelenggara pemerintahan yang berhati munafik, rusak negara ini. Rusak. Umat Islam rusak karena ada munafik. Maka ada istilah munafik, musuh dalam selimut.
menggunting dalam lipat, duri dalam daging, pagar makan. Lagu siapa ini Bu? Langsung hafal itu, berarti hobinya di dalam dia itu. Bahaya munafik. Tadi ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi berkaitan dengan jangan kamu mengikuti orang-orang kafir dan orang munafik. Wala tuqil kafirin wal munafiqin. Munafiqat. Lalu di dalam kamar mandi, begitu tingginya ajaran Islam, kita bermohon kepada Allah, diperintahkan Rasulullah supaya Allah membersihkan hati dari kemunafikan. Kemudian keluar kamar mandi, kalau masuk kaki kiri, keluarnya kaki. Ada doanya nggak anak-anak? Ada. Apa doanya? Ghufranaka walhamdulillahilladzi adhaba 'anni 'anil 'adab. Kita umat Nabi Muhammad ini peringatan Maulid, ikuti laksanakan ajarannya. Jangan masuk kamar mandi nggak ikut aturan. Katanya umat Nabi Muhammad, katanya cinta sama Nabi Muhammad, tapi ajarannya kok nggak dilaksanakan. Ini Ustaz unggah kembali. Kelihatannya kan sepele itu masuk kamar mandi. Nah tadi kita masuk masjid. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri, masuk masjid kamar kaki kanan. Ada doanya? Ada. Apa doanya anak-anak masuk masjid? Allahumma ftah li abwaaba rahmati. Nah ini juga BKM, perlu juga pasang stiker di sana. Masuk masjid. Allahumma ftah li abwaaba rahmati. Masuk kamar, masuk masjid. Kebalikan masuk kamar mandi. Keluar masjid kaki kiri. Iya kan? Kalau tadi masuk masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Doanya apa anak? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini kita peringatan Maulid. Ajaran Islam itu sangat tinggi dan meliputi seluruh aspek hidup. Dari mulai pelajaran secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, cerita ekonomi ada diajarkan oleh Rasulullah. Cerita pemerintahan diajarkan oleh Rasulullah. Cerita politik diajarkan juga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi gambaran yang dikasih Rasulullah dikhawatirkan Islam tinggal nama, karena ajaran Islam sudah mulai dikesampingkan. Kemudian yang kedua yang dikhawatirkan Rasul, Al-Quran tinggal tulisan saja. Nah alhamdulillah Bapak dan Ibu, saat sekarang ini seperti jamur tumbuh rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfiz. Kader-kader Al-Quran luar biasa. Anak-anak kita sekarang sudah banyak menghafal Al-Quran. Bahkan Ustadz Muhajir juga ada rumah Qurannya. Ustazah juga ada ya kan? Ustadz terakhir karena masih bertugas di Bank Sumut. Ibu-ibu kalau ngambil kredit di Bank Sumut sama Ustadz. Ya. Tapi yang jadi permasalahan Al-Quran tinggal tulisan saja, karena hukum-hukum Al-Quran sekarang sudah mulai dikesampingkan. Aturan perundang-undangan yang ada di dalam Al-Quran dikesampingkan, malah mengadopsi aturan-aturan yang bersumber dari Barat. Itulah kelompok-kelompok liberal. Akal lebih diunggulkan daripada wahyu. Bapak Ibu, sampai ada yang selama ini kita agak gerah dengarnya,
Kita umat Islam ini lebih dibolehkan bicara tentang non-muslim daripada kafir. Ya enggak Bu? Pernah dengar? Iya. Kita jangan bicara kafir, tersinggung saudara kita yang sebangsa dan setanah air. Padahal Al-Quran sampai pentingnya kalimat kafir itu ada satu surah yang judulnya surah Al-Kafir. Coba, nanti dirubah itu surah Al-Kafir menjadi surah non-muslim. Kafir dalam Al-Quran dan hadis banyak diucapkan. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umatnya yang tahu kalau sholat itu tiangnya agama. Siapa yang sholat berarti menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat menghancurkan agama. Maka kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia dikatakan kafir. Man taraka sholata muta'ammidan falyatabawwa fahuwa kafir. Coba. Mal farqu bainal kufur, yang membedakan orang Islam dengan orang kafir hanya karena meninggalkan sholat. Cerita kafir mau dilomba. Ini masih cerita kafir. Belum nanti hukum Al-Quran yang membicarakan masalah munakahan, masalah pernikahan. Haram hukumnya menikah beda keyakinan, dilarang. Tidak ada di dalam Al-Quran cerita tentang kawin catatan sipil. Kalau beda sudah sama dengan zina. Jangan sekali-kali kamu menikah dengan wanita musyrik sehingga mereka beriman. Jangan sekali-kali kamu menikah dengan laki-laki musyrik sehingga mereka beriman. Bapak Ibu, Ustaz ingin sampaikan yang membedakan antara orang beriman dengan musyrik supaya paham gampang ingatnya. Apa bedanya Ustaz? Orang beriman itu Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, imamnya Al-Quran, kiblatnya Baitullah Ka'bah. Berarti siapa yang tidak bertuhan kepada Allah musyrik. Ya kan Ibu? Gampang ingatnya. Tidak membenarkan kerasulan Muhammad musyrik. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya musyrik. Siapa yang kiblatnya tidak Baitullah musyrik. Gampang ingatnya. Berarti selain Islam musyrik. Berarti orang Islam tidak boleh nikah dengan orang musyrik. Nanti akan terjadi Bapak Ibu nggak terkejut. Selama ini ada kawin catatan sipil itu harus ke luar negeri, ada yang ke Filipina, ada ke Belanda, ada ke Australia, ada ke Perancis. Nanti di Indonesia akan ada sah kawin catatan sipil, kawin antar agama, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan. Naudzubillah, Quran tinggal tulis. Kemudian yang ketiga, sedikit aja jemaah, yang dikhawatirkan Rasul, masjid yang didirikan oleh umat indah megah tapi tidak memberikan hidayah kepada umat yang ada di sekitar masjid. Makanya Bapak Ibu, tema malam hari ini indah sekali, cerita persaudaraan, cerita kepedulian, cerita lingkungan yang religius. Di mana dibangun persaudaraan? Di mana dibangun kepedulian? Di mana dibangun lingkungan yang religius? Di masjid. Kita ingat sejarah Rasul hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kenapa Rasul tidak langsung ke Madinah? Perintah Allah, berhenti di satu desa, di satu perkampungan yang namanya Quba. Dan di sana Rasulullah membangun masjid Quba. Untuk apa Rasul membangun masjid Quba atas perintah Allah?
sebelum sampai ke kota Madinah. Masjid Quba itulah tempat mempersaudarakan kelompok muhajirin dari kota Makkah dengan kelompok Ansor dari kota Madinah. Dipersaudarakan. Di mana dipersaudarakan? Di masjid. Kalau sudah merasa bersaudara, dipastikan saling cinta mencinta, akan tercipta saling sayang menyayangi. Kalau sudah cinta mencintai, sayang menyayangi, akan muncul namanya kepedulian. Ya. Kalau sudah ada kepedulian dengan dasar persaudaraan seiman seakidah, lingkungan pasti tercipta lingkungan yang religius. Mana bukti lingkungan religius? Begitu ketemu dengan saudara seiman seakidah, pertemuan diawali dengan ucapan assalamu. Ibu-ibu di sini kalau mau ketemu ketemu assalamualaikum atau tidak ibu? Atau orang Jawa bilang cengenges saja, nanya harga cabai berapa, harga minyak Coba lingkungan yang religius, begitu bertemu ibu-ibu yang mau ke gede atau ke pajak saudara, satu dan baru pulang, satu mau pergi, assalamualaikum. Itu lingkungan religius. Di mana dibangun? Melalui tapi itu kata Rasulullah, aku khawatir masjid itu nanti indah megah, tapi masjid tidak memberikan hidayah kepada umat yang ada di sekitar masjid. Kenapa? Gak bisa membangun persaudaraan, gak bisa membangun kepedulian, gak bisa membangun lingkungan yang religius. Tapi mudah-mudahan Masjid Rahman yang alhamdulillah Ustaz dapat informasi dari Ustaz Rahim tadi, di sini Ustaz kalau ada maulid pasti ada hafal. Suasananya Ustaz pun tadi nggak membayangkan banyak seperti ini kalian. Tadi awak datang tadi kok sedikit kali yang datang. Awak mau pulang tadi sudah. Tapi rupanya alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir ini kita bangun persaudaraan, kita bangun kepedulian, kita bangun lingkungan yang religius lewat peringatan Maulid Nabi di Masjid Rahman. Yang terakhir Bapak Ibu, Ustaz biasanya ceramah itu nggak sampai 1 jam. Ini di sini karena semangat Ustaz ceramah di sini. Yang keempat yang dikhawatirkan Rasul, ulama'uhum syarrun man tahta adilis sama takhrujul fitan wa ilaihim ta'ud. Ulama yang tinggal di kolong langit ini terdiri dari ulama jahat. Dari sisi ulama muncul fitnah dan kembali kepada ulama itu sendiri. Bapak Ibu, sudah kita lihat ada ulama jahat. Contohnya ada ulama yang waktu jadi ulama dia mengatakan, mengucapkan Natal haram, begitu jadi pejabat halal. Ada Bu? Begitu jadi ulama ya dia mengatakan BPJS haram, begitu jadi pejabat BPJS kerja sosial. Yang haram dihalalkan, malah yang halal diharamkan. Na'udzubillah. Mana Ustaz yang halal diharamkan? Coba yang Ustaz kasih contoh tadi, sekarang ini banyak ulama-ulama jahat mengajak umatnya untuk mengatakan semua agama benar. Itu kan haram. Mengajak umatnya mengatakan semua agama sama. Ya Allah, ya Allah. Ini makanya kata Rasulullah, ulama yang tinggal di kolong langit terdiri dari ulama jahat. Dari sisi ulama muncul fitnah, kembali fitnah kepada ulama. Coba Bapak Ibu pernah nggak melihat di YouTube, di medsos, seorang yang menganggap dirinya ulama, berpakaian serba ulama, terus ceramah di dalam gereja. Dia pegang kitabnya itu bukan Al-Quran, katanya ini sama dengan Quran. Ajaran mereka sama dengan kita.
Coba, ngakunya ulama. Ini yang digambarkan Rasulullah. Nah, singkatnya jamaah, dari 4 yang dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW, Islam sekedar nama, Al-Quran tinggal tulisan, masih tidak memberikan hidayah, ulama terpilih ulama jahat. Dari sisi ulama muncul fitnah. Bagaimana kita bisa menyikapi ini? Pertama, Bapak dan Ibu, mari kita tegakkan sholat 5 waktu secara istiqomah. Karena sholat tiangnya agama. Dengan sholat, Islam tidak sekedar nama. Kemudian dengan ibadah sholat, Al-Quran tidak sekedar tulisan. Karena setiap kita sholat, kita wajib membaca Al-Quran. Apa yang wajib kita baca dalam sholat? Yang wajib surah Al-Fatihah. Dengan ibadah sholat, masjid, insya Allah kita memakmurkan masjid. Karena yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang menegakkan sholat. Innama yaqulu masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Dengan sholatlah Bapak dan Ibu kita bisa memilih dan memilah mana ulama yang patut kita ikuti dan mana ulama yang tak perlu kita ikuti. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini, saya mengajak seluruh jemaah yang hadir. Pertama, jangan pernah mengatakan semua agama benar. Agama yang benar adalah Islam. Yang kedua, jangan pernah mengatakan semua agama sama. Karena agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Yang ketiga, jangan pernah mengatakan semua ajaran agama sama. Karena ajaran Islam dikatakan oleh Rasulullah sangat tinggi nilainya dibanding dengan ajaran agama lain. Dan ini yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Andai kata yang Ustaz sampaikan ini benar, itu dipastikan datangnya dari Allah. Andai kata yang saya sampaikan, yang Ustaz sampaikan salah, dipastikan dari saya sendiri. Karena itu mohon maaf kepada jamaah, mohon ampun kepada Allah. Apalagi Ustaz ngomong agak keras ya Ibu, maklum Jawanya dari Batak Ibu, jadi saya nggak bisa ngomong halus Bu, karena bukan orang halus. Sekali lagi maaf. Wabillahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa agar pertemuan malam hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Terima kasih kepada Ustaz Berhantas Haji Sudarso yang telah membawakan ceramah agama. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustaz, qari dan qariat kita, dan juga tokoh-tokoh masyarakat serta tamu undangan dari BK Premi Kecamatan Kenarian. Sekali lagi terima kasih, dan kami meminta maaf apabila ada kekurangan. Salah sikap ucap kami, memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.